Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Uma Zaid dan Zabib. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini Uma mau share kegiatan lagi ya teman-teman. Gimana nih kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya dan tetap semangat. Amin Allahumma amin. Baiklah teman-teman, di hari Rabu ini Uma mau share kegiatan lagi. Ini tuh Uma kan janji ya di hari Senin kemarin itu. Uma janji di hari ini Uma bakalan upload video bersih-bersih kontrakan setelah Uma pindah ya teman-teman. Dan tadi teman-teman lihat kan ya di awal, kontrakan Uma itu udah kayak kapal pecah teman-teman. Benar-benar berantakan banget. Ya harap dimaklumi ya teman-teman, namanya juga kan baru pindah ya, jadi belum dibersihin. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan bersih-bersih kontrakannya. Nah, Uma tuh mau bersihkan area pertama itu adalah kamar ya teman-teman. Seperti biasa Uma kalau bersih-bersih itu paling suka di bagian kamar dulu. Kalau teman-teman biasanya gimana nih? Bersih-bersihnya bagian mana duluan nih? Karena menurut Uma, kamar itu bagian terpenting gitu ya teman-teman dalam rumah. Nah, kalau misalnya kamar ini tuh udah bersih, nanti Uma barulah deh lanjut ke bagian yang lain gitu ya. Terus biasanya kalau seandainya Uma lagi bersih bagian lain, nanti itu anak-anak bakalan Uma suruh di sini teman-teman. Jadi waktu Uma bersihkan area lain, anak-anak tuh nggak di situ gitu, takutnya nanti kena debu atau kotoran gitu ya teman-teman. Kan nggak enak juga atau nggak bagus juga gitu ya buat kesehatan. Nah, ini tuh Uma pertama-tama bersihin kasur dulu nih teman-teman. Kalau kasur udah bersih, ini bantalnya juga udah Uma atur ya posisinya. Dan itu jendela sengaja Uma buka ya teman-teman, biar masuk gitu cahayanya. Ya biar lebih enak aja gitu teman-teman. Jadi kayak debunya itu kan bisa keluar waktu kita bersih-bersih. Nah, di sini Uma lanjut lagi. Uma di sini mau ngumpulin pakaian kotor. Masya Allah, bener-bener banyak banget teman-teman. Makanya Uma tuh masukin aja langsung ke dalam kantong kresek gini, jadi nanti tuh mudah bawanya ke dekat mesin cuci. Oh iya, ngomong-ngomong mencuci, jadi ternyata Uma baru tahu nih teman-teman, di kontrakan Uma ini tuh pagi itu airnya kecil teman-teman, dari jam setengah 6 sampai jam 9 itu biasanya air bisa dibilang dari kecil ke mati gitu loh teman-teman, jadi nggak keluar airnya. Ternyata memang begitu. Jadi kan Uma tuh rumahnya di ujung ya teman-teman. Setelah Uma tanya orang yang deket jalan gitu ya, Uma tanya airnya mati nggak bu gitu, Uma tanya, ternyata katanya enggak. Terus Uma bilang kok di dekat kami mati ya. Oh mungkin karena dia di ujung tuh, jadi kayak apa ya, kayak antri gitu mungkin ya teman-teman. Jadi kan semakin ke ujung airnya semakin sedikit gitu ya. Jadi yang lagi dipakai itu memang kan di daerah yang deket dari sumber airnya gitu mungkin ya teman-teman. Karena memang kalau pagi itu kan orang-orang pada sibuk ya, sibuk kerja, sibuk sekolah gitu ya. Mungkin karena itu teman-teman. Jadi ya kita airnya di bagian ujung itu kecil waktu pagi harinya. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, dinikmati aja proses ini karena memang ya begitu gitu ya. Dan alhamdulillahnya Uma kan cuma di rumah aja, jadi nanti Uma bisa ngatur waktunya. Misalnya Uma nyucinya itu di siang hari atau di sore hari gitu ya. Tapi sore hari itu juga mati airnya teman-teman, mulai dari jam 5 itu airnya udah mulai kecil. Nah deket-deket jam 6 itu udah mati airnya, itu udah nggak keluar lagi. Ya mungkin Uma nyucinya nanti di malam hari aja ya teman-teman, di malam hari sama di subuh gitu ya. Oke lanjut, di sini Uma udah selesai bersihkan kamar nih teman-teman. Alhamdulillah, tinggal di atas kasur ini ya. Dan jangan salfok sekali lagi ya teman-teman sama kasur Uma yang ini. Teman-teman, Uma tuh sebenarnya pengen banget beli kasur baru, tapi ya dananya belum ada. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan nanti ada budget buat beli kasur. Jadi kasur ini tuh mungkin nanti kita apakan ya, karena kasih sayang juga ya teman-teman, mau dibuang gitu ya. Nanti deh ya kita pikirkan gimana caranya. Tapi Uma tuh benar-benar berharap banget bisa beli kasur yang lebih baik teman-teman, yang lebih bagus gitu ya. Mudah-mudahan ya, amin. Doain ya teman-teman, semoga ada budgetnya. Alhamdulillah area kamar udah selesai dibersihin. Lanjut kita ke sini nih teman-teman. Ini tuh kamar kedua di kontrakan ini, dan itu tadi seperti yang kemarin Uma pernah bilang ya teman-teman. Jadi kamar yang satu ini tuh Uma letak kayak barang-barang gitu teman-teman. Itu tuh barang-barang yang masih kepake, masih layak pakai, tapi sayang banget buat dibuang. Nah sebagian juga sebelum pindahan kemarin itu udah Uma kasih ke orang gitu ya teman-teman. Nanti ya kalau seandainya memang ada ketemu orangnya yang membutuhkan, nanti Uma bakalan angsur kasih ya teman-teman. Dan
Nah lanjut lagi di sini Uma lipat-lipat sajadah di situ ya. Nah untuk sajadah Uma letak di atas meja itu aja karena biasanya kita tuh sholat juga di ruangan ini ya teman-teman. Nah ini tuh Uma lanjut lagi, Uma bersihkan area dekat Bang Zaid nonton itu. Di situ tuh ada mainan anak-anak ya teman-teman. Sama di situ juga ada sampah bekas kita habis makan sate. Nah itu tuh sampahnya sekalian aja Uma bawa ke belakang. Jadi kalau untuk sampah itu caranya Uma tuh pegang kantong kresek satu teman-temannya kayak gini. Jadi kalau ada sampah ya udah tinggal dimasukin lagi ke dalam kantong kreseknya. Dan kita tuh kayak nggak perlu capek-capek ke belakang teman-teman buat masukin sampahnya. Nah ini Uma juga sekalian ngelipat si tikar ya, karena kan judulnya kita tuh bersih-bersih ya, bersih-bersih keseluruhan teman-teman. Jadi tikar-tikar itu memang sebaiknya dilipat. Jadi nanti itu waktu nyapunya lebih enak gitu, lebih leluasa. Nah ini juga Uma sekalian ngebersihin area ruang tamu. Udah selesai tadi ya teman-teman, tikarnya udah Uma lipet. Nah teman-teman jangan salfok juga di area ruang tamu Uma itu tuh masih kosong melompong ya teman-teman. Karena memang Uma tuh kan belum ada kursi ruang tamu ya teman-teman. Sebenarnya sih ada niat buat beli, tapi ya budgetnya belum ada. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan suatu hari nanti Uma punya kursi ruang tamu. Jadi kalau tamu datang itu nggak perlu duduk di bawah lagi ya teman-teman, udah bisa duduk di atas kursi gitu. Amin, doain ya teman-teman. Oke kita lanjut ke dapur. Nah ini area yang paling berantakan teman-teman. Tuh kelihatan kan ya, dari jauh aja udah kelihatan teman-teman berantakan banget. Mohon maaf ya teman-teman kalau teman-teman kurang nyaman ngelihatnya. Dan dapur Uma pun juga masih sangat sederhana ya teman-teman di kontrakan ini. Karena ya seperti Uma bilang di video kemarin, rumah ini tuh kan baru siap dan itu pun belum selesai semuanya teman-teman. Ya cerita juga nih kemarin itu kan ada yang nanya, kok mau sih tinggal di kontrakan yang belum siap katanya gitu ya. Gimana ya teman-teman, Uma tuh kalau boleh jujur gini ya teman-teman ceritanya ya. Uma tuh sebenarnya pengen ya rumah, meskipun sekalipun kita masih ngontrak gitu ya, kita pasti pengen tinggal di tempat yang nyaman gitu ya. Tapi ya gimana, karena di sini tuh di desa teman-teman, jadi kayak nyari kontrakan itu susah banget. Kita tuh punya opsi dua teman-teman, nyari kontrakan deket sini, dan memang tujuan utama tuh deket dari sekolah gitu ya, dekat dari sekolah suami gitu. Karena memang banyak pertimbangan teman-teman. Yang pertama memang kita pengen tuh biar hemat gitu biayanya. Kalau kemarin itu kan lumayan jauh. Jadi kemarin itu setelah kita hitung-hitung ya teman-teman, dalam sebulan itu minyak motor 250.000. Itu tuh pergi nggak jarang, nggak sering kita jalan-jalan teman-teman. Memang itu tuh lebih kebanyakannya itu buat pergi transportasi sekolah gitu biayanya. Jadi kayak itu sayang banget gitu teman-teman, mikirnya 250.000 cuman buat uang minyak aja. Kayaknya kita harus hemat nih, gimana ya caranya gitu. Nah alhamdulillahnya pas banget kita tuh harus pindah kontrakan. Ya udah deh kita cari yang dekat sekolah aja gitu. Setelah kita diskusi ya, Uma sama suami itu diskusi, setelah akhirnya kita memutuskan untuk yang dekat sekolah aja. Selain lebih hemat juga kan Buya pergi sekolah waktunya juga nggak terlalu lama gitu ya teman-teman. Jadi kayak 2 menit atau 1 menit aja itu udah langsung sampai ke sekolah gitu. Nah jadi setelah kita cari-cari tuh kontrakan dekat sini, kita kan punya 2 opsi. Nah opsi yang pertama tuh ini yang kita lihat, rumah yang ini. Awalnya Uma masuk ke rumah ini waktu pertama kali cek gitu ya rumahnya, itu tuh Uma juga udah langsung enggak lah gitu loh teman-teman. Karena rumahnya tuh kan keadaannya kayak gini gitu. Waktu itu kan juga belum ada plafonnya ya teman-teman, seperti yang melihat di kemarin itu loh, di video hari Senin itu kan teman-teman lihat ya, rumah itu memang belum ada plafon. Pokoknya benar-benar lebih apa daripada ini, dan kamar yang satu lagi itu belum siap teman-teman. Nah jadi tuh ya udahlah nggak usah lah di sini kata Uma kan, karena memang keadaannya gitu. Nah terus dilihat tuh opsi rumah yang kedua. Rumah kedua itu ternyata rumah itu kondisinya kosong, udah lama kosong, udah lama nggak ditempatin karena orangnya itu nggak tinggal di rumah itu gitu, orang itu di luar kota, jadi rumah itu kosong. Dan Uma tuh ngeliat rumah itu juga nggak terlalu layak buat huni gitu teman-teman ya, namanya rumah udah kosong lama ya, dan katanya juga bocor. Nah Uma lihat fotonya mah nggak kesana langsung, cuman dilihat fotonya itu kayaknya kondisinya kurang nyaman teman-teman buat ditempatin sama anak-anak terutama. Akhirnya setelah memikirkan hal itu, cuman 2 rumah itu yang ketemu di sini teman-teman. Karena memang seperti Uma bilang tadi, ini tuh kan kondisinya di desa ya, mohon maaf banget, Uma nggak ada maksud apa-apa. Jadi memang karena kondisinya di desa, jadi susah teman-teman nyari kontrakan. Beda
mungkin kalau kita di kota ya, kalau di kota kan mudah ya nyari kontrakan gitu. Nah ya udahlah, akhirnya di sini dipilih. Bismillah, semoga rumah ini berkah. Nah dikasih tuh DP. Oh ya, untuk kontrakan itu kita nggak bayar pribadi ya teman-teman, ini tuh fasilitas sekolah, alhamdulillah. Jadi kita tuh kayak dikasih uangnya sama sekolah buat ngontrak gitu teman-teman. Oh ya, ini tuh udah selesai dapur ya teman-teman, bersih-bersih dapur. Nah begini bentukannya teman-teman tuh, alhamdulillah ya udah bersih. Nah ini kita lanjut bersihin wastafel ya. Oke, lanjut lagi kita cerita yang tadi ya. Nah begitulah ceritanya teman-teman. Jadi mudah-mudahan rumah ini berkah ya teman-teman buat kami sekeluarga. Teman-teman yang kemarin sempat ngomen, kasih komentar gitu ya di video Uma yang home tour kemarin atau room tour kemarin, katanya rumahnya belum siap kok udah ditempatin. Ya itu alasannya teman-teman. Mudah-mudahan rumah ini berkah bagi kami. Bismillah ya teman-teman, mohon doanya. Sekalipun kita ngontrak kan kita pengen rumah yang nyaman ya teman-teman, terutama buat anak-anak. Ya dengan keadaan yang seperti ini ya udah alhamdulillah disyukuri. Yang penting kita masih bisa berteduh. Kalau suami sering bilang gitu ya, disyukuri dulu, dinikmati proses kita sekarang. Mudah-mudahan nanti kita punya rumah sendiri. Amin. Doain ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video. Di sini Uma udah selesai tadi bersihin wastafel, dan ini Uma sekalian bersihin kulkas. Jadi nanti itu waktu diisi lebih enak gitu ya teman-teman, nggak kotor lagi. Nah udah selesai nih teman-teman. Oh ya, kalau untuk bersihin kulkasnya Uma nggak yang deep cleaning ya teman-teman, bersihinnya sekilas aja, cuman pakai lap-lapan gitu aja karena memang nggak terlalu kotor. Ini tuh udah yang apa ya, pokoknya sekilas aja gitu udah bersih teman-teman, tipis-tipis aja gitu dibersihinnya udah bersih gitu. Makanya Uma nggak deep cleaning kulkas ya. Oke teman-teman, udah selesai nih bersih-bersih kulkasnya, dan kerjaan Uma sepertinya udah hampir selesai. Sebelum selesai videonya, Uma di sini mau ngucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman semuanya yang udah nontonin video Uma sampai selesai. Teman-teman semoga sehat selalu sekeluarga, bahagia selalu, semangat selalu, amin. Teman-teman, insya Allah kita jumpa lagi di video Uma di hari Jumat ya. Uma mohon maaf sekali apabila dalam pembuatan video ini ataupun voice over Uma tuh ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Uma nggak ada maksud buat menyinggung siapapun. Uma tujuannya hanya pingin sharing kegiatan aja ya teman-teman. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Dan jika teman-teman berkenan, bantu channel Uma dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Dan ini tuh kontrakannya tadi udah Uma sapu dan juga udah Uma pel ya teman-teman, tapi nggak Uma videoin karena qadarullah baterai HP Uma ini kan kurang aman ya teman-teman. Jadi itu kayak bocor gitu. Jadi kalau udah seharian videoin itu tuh udah nggak bisa lagi teman-teman, karena kan tadi itu mau udah videoin room tour ya, dan ini tuh di hari yang sama dengan Uma bersih-bersih, jadi nggak tahan gitu loh teman-teman si baterainya. Jadi tadi nggak Uma videoin ya. Ini tuh Uma liatin yang udah selesai bersih-bersih semuanya aja ya teman-teman. Alhamdulillah semua udah bersih. Uma udah nyapu, udah ngepel, udah nyuci piring, udah bersihin kulkas. Alhamdulillah. Teman-teman terima kasih banyak yang udah nontonin video Uma sampai selesai, udah ngikutin Uma tadi bersih-bersih semuanya. Dan ini dia tumpukan kain kotor Uma ya teman-teman, nanti itu kita cuci ya malam nanti ya teman-teman, atau besok pagi setelah subuh gitu ya. Oke teman-teman, insya Allah kita jumpa lagi di video Uma di hari Jumat ya. Hari Jumat itu mau petik buah jambak teman-teman. Ada yang tahu nggak sama buah jambak? Tungguin video Uma di hari Jumat ya. Insya Allah kita berjumpa lagi di hari Jumat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat kita semua.